Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Musim kemarau disertai cuaca panas dan kering menyebabkan lahan Bukit Kelindang di Dusun Tegal Sari, Desa Tianyar Barat, Karangasem terbakar. Polres Gianyar menetapkan 2 tersangka dalam kasus jatuhnya lift di Ayutera Resort Ubud, Gianyar. Mencoba kelezatan kuliner urap sayur pakis bumbu Bali di Desa Babakan, Kabupaten Gianyar. Itu palsu ya BPKB-nya, Pak? Kejaksaan Negeri Karangasem Selasa lalu memusnahkan barang bukti dari sejumlah perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan berupa narkotika jenis sabu dan ganja. Kemudian BPKB dan STNK palsu dari kasus penggelapan kendaraan bermotor, ponsel, timbangan digital, dan sajam. 63 jenis barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan dan dibakar. Pemusnahan BP antara lain dari beberapa perkara yang sudah inkrah, ada pencurian, kemudian penipuan, narkotika, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, penganiayaan dan sebagainya. Jadi pemusnahan barang bukti ini merupakan yang kedua kalinya di tahun 2023 dan ini yang terakhir kita laksanakan untuk tahun 2023. Yang terakhir ya, selama setahun ya? Selama setahun. Tadi ada BPKB dan STNK palsu? BPKB dan STNK palsu itu perkara penipuan. Kejari sejak bulan Juni hingga September tahun ini sudah menangani 14 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dan yang paling banyak adalah perkara narkotika, disusul perkara lain seperti pencabulan, KDRT, hingga kasus penambangan ilegal. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kendati sepi pengunjung, Pasar Seni Sukawati di Gianyar masih bergeliat. Pedagang masih bertahan dengan menjajakan hasil kerajinan dan seni ke wisatawan. Menurut pedagang di pasar ini, sebagian besar wisman yang berkunjung ke Pasar Sukawati berasal dari India, lalu disusul Australia, Arab, Jepang, hingga Korea. Mereka umumnya menyenangi produk kerajinan dan kesenian khas Bali. Puncak kunjungan terjadi pada Agustus lalu saat memasuki hari libur. Australia, India, Arab, Jepang, dan Taiwan, Korea. Jadi udah mulai berdatangan Bu ya semua. Udah mulai berdatangan. Itu bulan apa yang paling ramai Bu dari Januari sampai bulan ini Bu? Kemarin Agustus puncaknya. Puncaknya Bu ya. Itu produk apa Bu yang paling dicari Bu di sini Bu? Yang kecil-kecil yang gampang mereka bawa tuh. Kalau dari Australia kebanyakan cari tas yang berbahan rajut. Kalau yang dari India ngambil yang kecil-kecil magnet, gantungan kunci atau gelang-gelang. Oke. Jadi ini kemungkinan akan ada lagi Bu atau bagaimana Bu ke depan? Ya kan nanti Desember itu kan. Desember. Apa Bu penyebab ini kira-kira tamu udah mulai ramai Bu? Mungkin karena ekonomi udah membaik di negaranya gitu, atau penerbangan udah dibuka tapi untuk tamu asingnya adalah India ya paling mendominasi. Terus yang paling dominan gitu loh. Kemudian ditambah dengan Asia. Itu Taiwan. Yang paling ramai adalah di bulan Agustus ya. September itu yang paling ramai. Ya. Karena kita mengingat adalah musim libur di daerah lain, ada di negara lain. Sebagian produk paling diminati wisatawan, antara lain kaos khas Bali, tas rajut, hingga gantungan kunci. Pedagang memperkirakan puncak kunjungan akan terjadi pada Desember di tahun ini.
Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Kerajinan di Bali tidak lepas dari ritual keagamaan, semisal patung arca. Patung arca kerap ditempatkan di pura, sehingga menjadi bagian yang disucikan bagi masyarakat Bali, karena merupakan sarana untuk memuja kepada Yang Maha Kuasa. Di Desa Kapal Badung banyak perajin yang membuat patung arca. Salah satunya Ana Agung Bagus Sudarma. Ia sangat terampil membuat patung arca dengan sangat detail. Arca buatan Sudarma banyak dibeli orang karena kualitasnya memang baik. Sudarma bisa dikatakan salah seorang perajin yang masih setia mempertahankan kerajinan arca. Ya, kalau proses untuk mencari hari baik itu memang harus, karena kita harus menentukan, misalnya kalau napa arca, kita harus mencari hari yang baik seperti purnama, tilem. Kalau tidak ada purnama tilem, kita menentukan dari was dan guru suke, itu yang dipakai biasanya hari-hari yang baik untuk arca yang akan dipakai satu persembahan. Untuk proses pembuatannya paling lama, paling cepat berapa hari? Kalau menurut saya proses ini karena kita memerlukan imajinasi, ya paling cepat 2 bulan atau 3 bulan. Kalau perai bisa ya 3 minggu atau 2 minggu bisa selesai. Pembuatan patung arca tidak sembarangan. Sudarma biasanya mencari hari yang tepat saat pengerjaan, karena menurutnya tidak semua hari baik. Proses pembuatan juga cukup lama, antara 2 hingga 3 minggu untuk satu arca. Sehingga tidak heran harga arca buatan Sudarma paling murah sekitar 1,3 juta rupiah dan paling mahal sekitar 25 juta rupiah. Sudarma merasa generasi muda saat ini jarang mau menekuni usaha kerajinan arca. Ia berharap ada sekolah atau lembaga pendidikan yang memberikan pelajaran tentang kerajinan membuat arca agar tradisi ini lestari. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Pakis di beberapa daerah kerap digunakan sebagai bahan utama masakan khas daerah tertentu. Di Bali, tanaman pakis ini bila diolah dengan baik, bisa menjadi menu yang enak di lidah. Seperti yang dilakukan Idewa Gede Darmawan di Desa Babakan, Kabupaten Gianyar. Sehari-hari, ia mengelola warung makan dan memanfaatkan tanaman pakis untuk diolah menjadi sayur urap. Darmawan menggunakan tanaman pakis yang besar yang biasa tumbuh di pematang sawah atau di pinggir sungai, dan tanaman pakis yang agak besar menurutnya agak susah didapat. Sayur urap pakis ini saya buat tertarik karena kemarin ibu saya pergi ke kali, dia menemukan suatu sayur pakis ini. Nah, saya coba untuk membuat sayur pakis ini. Nah, ternyata sayur pakis ini semua kalangan keluarga saya jadi enak untuk mengkonsumsi sayur pakis ini. Sayur pakis ini mudah untuk dibuat, cuma direbus, dicampur dengan yang lain, bumbu-bumbu yang lain, terutama bumbu rajang yang saya sering digunakan setiap hari. Sangat enak sekali dikonsumsi untuk makanan setiap siangnya. Kadang-kadang tidak tentu, Pak, tidak tentu pakis ini kita dapat ketika musim-musim tertentu, konsumsinya ya? tidak tentu. Oke, jadi melihat musim-musim ya, musim-musim baru ada. Musim-musim baru ada. Membuat sayur urap pakis ini sangat sederhana. Darmawan selalu menggunakan tanaman pakis yang tumbuh di alam dan masih segar. Membuatnya tidak sulit. Tanaman pakis yang sudah dipotong dicampur dengan parutan kelapa muda, bumbu rajang, serta beberapa bumbu khas Bali lainnya. Lalu diaduk menjadi adonan dengan menggunakan tangan agar tercampur rata, dan setelah itu langsung disajikan. Harga menu urap pakis ini hanya Rp10.000 dan Darmawan menjualnya melalui media online. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar.